Kepres nomor 48 tahun 1995. Kemudian pengakuan sebagai nakes, pengakuan resmi fisika medis sebagai tenaga kesehatan yang diupayakan sejak tahun 1990, baru keluar PMK nomor 48 tahun 2001. Tahun Bapak Ibu, Masya Allah perjuangannya, tentang fisikawan medik sebagai tenaga kesehatan. Kemudian ada upaya, karena dulu kita mengenal ada IKAFMI dan HFMBI, ada upaya-upaya penggabungan dengan antara IKAFMI dan HFMBI mulai dari tahun 20 yang sudah diprakarsai oleh Bapeten, kemudian tahun 2007 diprakarsai oleh PDSRI, dan kemarin di tahun 2012 baru terbentuk upaya untuk penggabungan, dan alhamdulillah tahun 2015 terjadi penggabungan antara IKAFMI dengan HFMBI yang berubah menjadi nama AFMI waktu itu. Dan kalau kita lihat tadi perjalanan AFISMI, kita sudah luar biasa sekali dari tahun 2017. Sejak adanya PITFM di Depok, Hotel Santika Depok, hampir setiap tahun kecuali tahun 2020 kemarin kita abstain, kita tidak bisa menyelenggarakan PITFM, dan ini adalah karya besar luar biasa, dan pertemuan ilmiah tahunan ini menjadi satu pertemuan yang sebagai ajang silaturahmi sekaligus sebagai ajang buat kita dan adik-adik dari pendidikan untuk memacu bahwa kita selain sebagai seorang klinisi, kita juga sebagai seorang akademisi. Baik, kurang lebih seperti itu narasinya. Nyuwun sewu Prof Jarwani, Ibu nyuwun sewu, tadi harusnya Adi ngomong video jalan ya. Bapak Ibu mohon maaf sekali, tapi itu adalah karya yang luar biasa dari teman-teman IT dan teman-teman dari panitia, khususnya untuk dari sesi apa Mas Fauzan? Oh, sesi dari seksi multimedia namanya. Luar biasa mencari info dan data ini kurang lebih hanya dalam waktu 1 minggu, malah kurang. Jadi harapannya ini video ini akan bisa setiap tahun kita putar untuk mengenang, dan bersama-sama kita tidak pernah lupa pada jasa-jasa senior-senior kita. Baik, kami teruskan acara Lifetime Achievement Award yang memang kita dedikasikan, sengaja kita dedikasikan hari ini untuk para tokoh-tokoh besar AFISMI yang boleh saya panggil untuk naik ke mimbar. Sebelumnya saya memohon untuk Ibu Rini Sintawati MDS FMed SPKN, aduh susah ya, belibet saya ya, sudah siang, mohon maaf. Ibu Rini boleh berkenan untuk menjadi tokoh pertama kita penerima Lifetime Achievement Award, Profesor Dr. Jarwani S. Sujoko. Monggo Ibu. Profesor Dr. Jarwani S. Sujoko, kita kenal, beliau aktivis ketua HFMBI sejak tahun 1000, pionir pendidikan fisika medis di Indonesia. Beliau menjabat sebagai National Project Coordinator dari IAIE untuk Indonesia dari tahun 2007 sampai 2014. Dan dari usia yang sudah sangat masih tetap semangat untuk membimbing fisika medis, dan saya selalu ingat beliau tidak pernah meluangkan waktu. Baik teman-teman, mohon untuk menyiapkan, akan disampaikan oleh Ibu Rini Sintawati Lifetime Achievement Award yang pertama, tokoh fisikawan medis Indonesia, Dr. Jarwani S.
Tuah atau semangat buat kami. Selamat sore semuanya. Saja saya terharu dan senang mendapatkan pertanyaan ini. Tetapi ada tetapinya, bahwasanya langkah kami masih jauh. Jadi kita semuanya berjuang mulai dari tahun lalu saya tahun 1994 sampai sekarang sudah berapa tahun hasilnya bisa kita lihat. Begitu melihat presentasi dari universitas saya senang sekali dan perlu saya sampaikan bahwa pendidikan fisika, medis dan biofisika itu yang ada hanya di Indonesia saat ini. Jadi semuanya fisika medis, kalau saudara lihat misalkan di Asia Tenggara juga semuanya fisika medis, tapi fisika medis dan biofisika adalah di Indonesia perkembangan. Dan untuk kita bahwa biofisika termasuk di situ juga yang menyediakan pertama kali adalah di Indonesia. Jadi teman-teman yang dari universitas lain yang biofisikanya sudah unggul itu merupakan suatu modal yang tidak terkira juga untuk lalu fisika medisnya maju melesat, biofisikanya pelan-pelan, tapi ada yang biofisikanya belum melesat, lalu fisika medisnya pelan-pelan. It doesn't matter itu, pokoknya kita mengembangkan apa yang bisa kita perbuat untuk bangsa. Yang kedua, ada yang mengganjel dari saya terus terang saja. Fisika medis di Kemenkes sudah diterima dengan bagus. Saya bersyukur. Kalau tidak salah pada waktu Menkesnya Dr. Terawan, kita ada peraturan ya Pak Supri ya, bahwa mengenai fisika medis di situ rinci sekali. Peran-peran fisika medis dipikirkan rinci sekali, dan itu merupakan suatu beban di pundak saudara-saudara yang fisika medis generasi muda ya. Itu merupakan suatu beban yang harus kita kerjakan. Jadi kita tidak tahu apakah nanti harus merupakan suatu perencanaan yang matang. Kita step by step, nanti mungkin apakah 5 tahun yang akan datang 50% bisa tercapai, 20 tahun yang akan datang nanti baru 100%, tetapi itu harus direncanakan karena di situ peran fisika medis diberi detail dan bagus sekali. Tapi kalau misalkan saudara lihat sendiri, apakah saudara memang sudah mengerjakan itu semua? So please untuk kita lihat sendiri semua. Jadi kita masih jangkauannya masih panjang. Mari kita didik generasi muda mempunyai cita-cita tinggi dan meraih apa yang tercantum di situ di kemudian hari. Apakah dalam kalau misalkan bisa dalam jangka dekat, itu adalah sangat bagus sekali. Itu adalah salah satu ganjelan yang harus saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi saudara-saudara sekalian masih katakan memberi atensi pada saya begitu tinggi ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Pak Supri boleh naik ke atas mimbar untuk foto bersama dengan Prof. Jarwani, Bu Rini.
terima kasih. Mohon izin Pak Supri agar tetap di mimbar karena nanti penghargaan berikutnya akan disampaikan oleh Pak Supri. Berikutnya kami memanggil tokoh AFISMI yang kedua, Ibu Sri Sunarsih MSI. Saya sedikit membacakan riwayat beliau. Beliau ini adalah salah satu fisikawan medis di radioterapi RSCM. Ada yang menyebut ini tadi habis dimention sama Bu Rati, Pak Darto, dan Mas Edi, Mbak Yekti juga mention bahwa beliau adalah salah satu beliau fisikawan medis karena pada saat itu jafungnya masih radiografer, tetapi sudah melakukan pekerjaan sebagai fisikawan medis sampai keluar Permenpan nomor 12 tahun 2008. Ibu Sri Sunarsih, Bapak Jumadi almarhum Ibu Widaryati dari Radiologi Diagnostik, Bapak Brance Martin dari Karyadi, Rumah Sakit Dr. Karyadi, Bapak Supranto dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bapak Joko Haditanto dari BPFK dan Fisika Medisnya ada di RS Kanker dan Medis. Dan yang terakhir adalah Susiawati, radioterapi yang di sini ada di Padang. Beliau ini bertujuh ini yang disebut sebagai real fisikawan medis saat ini karena jafung beliau ini ada bukan jafung fisika medis tapi melakukan pekerjaan fisika medis. Saya Bu Sri Sunarsih dia naik mimbar. Ibu Sri Sunarsih ini juga pernah menjabat sebagai Kasih Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggantikan Darto itu karena sudah beliau juga sangat berjasa pada saya berjasa pada perkembangan fungsional fisikawan medis khususnya bagi AS. Baik, penghargaan akan diberikan oleh Bapak Ketua Umum AFISMI kepada Ibu Sri Sunarsih MSI. Baik, terima kasih Ibu Sri Sunarsih atas berkenannya untuk hadir pada hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu Ibu sebagai sumber semangat kami yang masih muda-muda ini. Berikutnya Lifetime Achievement Award akan diberikan kepada Bapak Dr. Musadik Musbah almarhum, Bapak Rahmat Widodo Adi PhD almarhum, dan Bapak Agung Nugroho Oktavianto ST MSI almarhum yang akan diwakilkan oleh keluarga yang kebetulan sudah berkenan untuk hadir pada kesempatan hari ini. Kami dari panitia mohon maaf sekali tidak bisa menghadirkan keluarga. Sebagai sedikit pengantar, Bapak Musadik dan Bapak Rahmat adalah orang yang berdua menempuh pendidikan S2 Fisika Medis
beliau menjadi pilar pembukaan peminat fisika medis pada Magister Ilmu Fisika Universitas Indonesia tahun 2002, yang juga cikal bakal prodi Magister Fisika Medis yang pertama saat ini. Kami mohon dengan hormat keluarga dari Bapak Dr. Musadik Musbah almarhum. Ibu boleh naik ke atas mimbar. Kok saya jadi sedih ya? Dan keluarga Bapak Agung Nugroho Oktavianto STMSI almarhum yang akan diwakilkan oleh istri Pak Agung, Ibu Dede. Boleh sama Kak Miftah, boleh silakan. Kami mohon perwakilan dari DPW Banten, Ketua DPW Banten, Saudara Okto Haryadi, dimohon berkenan untuk naik ke atas mimbar memberikan penghargaan Lifetime Achievement Award kepada keluarga Bapak Dr. Musadik Musbah almarhum. Dan kami mohon berkenan naik ke atas mimbar perwakilan Ketua DPW DKI Jakarta, Mas Leo Andriansyah, untuk naik memberikan penghargaan kepada keluarga Bapak Agung Nugroho Oktavianto STMSI almarhum. Berikutnya Mas Leo Eriansyah dimohon untuk memberikan penghargaan Lifetime Achievement Award kepada keluarga Bapak Agung Nugroho Oktavianto. Dimohon Mbak Ni tempat sebentar. Boleh naik lagi ke atas mimbar untuk berfoto bersama. Saya sama Bu Rini sudah berkaca-kaca ini soalnya. Mohon ditampilkan di layar share screen panitia tim multimedia dan tim IT untuk penghargaan kepada Bapak Rahmat Widodo Adi PhD almarhum, agar di-share foto dan sertifikat ditunjukkan di layar monitor. Mohon izin Mas Leo, boleh foto sekali lagi tapi membawa plakat yang Pak Rahmat, boleh? Sebentar, Moms, sebentar, berfoto lagi tapi plakatnya Pak pegang Mas Leo. Ya, mohon izin Mas Leo. Mohon izin karena kami panitia tidak bisa menghadirkan keluarga Bapak Rahmat Widodo Adi PhD pada kesempatan hari ini. Mohon izin untuk diwakilkan penghargaannya dipegang oleh Mas Leo Eriansyah. Mbak Nindra, keluarga Bapak Mus, terima kasih. Mbak Mif, Nana, keluarga Bapak Agroho, jasa-jasa dari beliau almarhum pasti akan kami kenang dan mudah-mudahan menjadi amal jariah yang tidak terputus untuk beliau di sana. Berikutnya penghargaan
Lifetime Achievement Award akan disampaikan oleh, kami mohon naik ke atas mimbar Mbak Misju Herlina sebagai Bendahara DPP AFISMI untuk menyampaikan penghargaan kepada Bapak Sudarto Wahab DFM SH MKes. Sebagaimana kita ketahui bahwa mohon izin, sebagaimana kita ketahui bahwa Pak Darto ini adalah pendiri cikal bakalnya IKAFMI. Beliau juga sangat berjasa sekali dalam terbentuknya jabatan fungsional fisikawan medis dengan keluarnya Permen Pan RB nomor 12 tahun 2008. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubdit Keteknisian Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Depkes RI waktu itu, Pak. Monggo kami persilahkan ke depan Mbak Misju untuk menyampaikan Lifetime Achievement Award kepada Bapak Sudarto. Pak Darto ini biasa kita panggil Pak D sebagai penasehat dari AFISMI yang sampai sekarang mudah-mudahan sehat selalu Bapak, karena kami masih sangat membutuhkan arahan bimbingan khususnya ketika kita sedang berjuang untuk memperjuangkan Adin belepotan, mohon maaf, memperjuangkan beberapa peraturan khususnya yang berhubungan erat dengan birokrasi. Sekali lagi Pak Supri kayaknya turun mimbarnya nggak perlu duduk nggak Pak, nyuwun sewu Bapak. Bu Rini juga nggak usah duduknya sewu. Mau Bapak Ketua Umum dan Ibu Ketua Pelaksana harus selalu foto soalnya. Jadi saya mohon maaf ini naik turun. Mudah-mudahan sinovial joinnya di lututnya masih oke. Monggo Pak Supri, Bu Rini untuk berfoto bersama dengan Bapak Sudarto Hakes dan Ibu Misju Herlina MSI. Terima kasih Pak Darto, kami doakan selalu sehat Pak Darto. Terima kasih untuk perjuangannya, terima kasih untuk selalu berdedikasi terhadap profesi fisika medis. Waktu itu beliau adalah termasuk 20 orang lulusan D4 Undip yang pada saat itu kalau menurut Bu Ratih awal pertama kali yang belum diakui sebagai nakes. Kemudian saya lanjutkan penghargaan Lifetime Achievement Award. Kami mohon untuk naik ke atas panggung senior kami dari bidang registrasi dan keanggotaan DPP AFISMI, Mas Edi. Boleh? Oh, Mas Edi belum ada. Oke. Karena Mas Edi belum ada, kami mohon Ketua Bidang P2KB DPP AFISMI, Mas Dea Riangga atau biasa kita panggil dengan nama Nyong, untuk naik ke atas panggung. Karena Mas Edi datangnya terlambat, Mas Dea dulu, nyun sewu. Mas Dea boleh naik ke atas panggung untuk memberikan Lifetime Achievement Award kepada tokoh AFISMI yang satu ini favorit saya juga, Mbak Yeti Nastiti SSI. Luar biasa, saya tahu sepak terjang beliau sebagai fisika medis di radiologi diagnostik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Saya sangat luar biasa kakak kita satu ini, beliau sangat concern sekali dengan proteksi radiasi. Dan saya tahu ketika beliau dengan dalam tanda kutip galaknya ketika
pengaturan lapangan koli masih dibuka selebar-lebarnya oleh para radiografer. Baik, Lifetime Achievement Award disampaikan oleh Mas Dea Riangga, Ketua Bidang P2KB DPP Afismi, kepada Ibu Yekti Nastiti, SSI. Kembali lagi kami mohon Pak Supri dan Bu Rini untuk naik ke atas panggung untuk berfoto bersama. Sebagai informasi buat teman-teman rekan sejawat yang ada di ruang meeting Zoom, acara ini, kegiatan ini akan kita rangkum dan akan kita kirimkan ke IOMP sebagai bukti pelaksanaan selebrasi International Day Medical Physics tahun 2021. Terima kasih Mbak Yekti Nastiti, terima kasih Mas Dea. Berikutnya kembali lagi saya panggil Mas Edi Suprapto sebagai Ketua Bidang Registrasi dan Keanggotaan DPP Afismi naik ke atas panggung untuk memberikan Lifetime Achievement Award kepada ibu kita satu ini, Ibu Dr. Anda Ratih Lumiati, MPD. Sebagaimana kita ketahui, beliau adalah Ketua IKAFMI. Pada beliau menjabat sebagai Ketua IKAFMI, Sekjen beliau adalah Bapak Agung Nugroho Oktavianto. Jabatan Ibu Rati termasuk 20 orang lulusan D4 Undip yang belum diakui sebagai tenaga kesehatan yang sudah melakukan pekerjaan sebagai fisika medis. Dan beliau sekarang aktif mengurusi untuk STR, mohon maaf, sampai nanti akan diserahkan tongkat estafetnya kepada yang menyerahkan penghargaannya, yaitu Mas Edi Suprapto. Jadi saya tidak salah tadi mengganti Mas Dea dengan Mas Edi, karena ini nanti tongkat estafet akan diserahkan dari Bu Ratih ke Mas Edi. Ya, kami mohon Bapak Supri dan Ibu Rini Sintawati untuk naik lagi di atas panggung. Terima kasih Bu Ratih, mudah-mudahan masih sabar selalu, masih bisa cerewet selalu kepada kami yang masih harus dibimbing terus-menerus dalam pengurusan ESTR. Baik, demikian tadi Lifetime Achievement Award untuk para tokoh fisika medis Indonesia. Berikutnya, Lifetime Achievement Award akan kita berikan secara online. Apakah teman-teman IT kita sudah bisa tersambung dengan Profesor Dr. Wahyu Setiabudi MS dan Profesor Dr. HM Jakaria Esperat, Konsulen Onkologi Radiasi? Sugeng siang Prof. Wahyu. Prof. Wahyu sepertinya sudah hadir. Apakah Prof. Jaka sudah hadir? Baik, terima kasih Prof. Jaka sudah berkenan hadir. Meskipun secara luring, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dalam penyerahan Lifetime Achievement Award ini.
kami mohon untuk penerimaan Lifetime Achievement Award kepada Profesor Dr. Wahyu Setiabudi MS akan diwakilkan oleh alumni Undip, alumni Universitas Diponegoro yang hadir pada kesempatan offline kali ini. Saya panggilkan Om Fauzan untuk bersedia mewakili Profesor Dr. Wahyu Setiabudi MS untuk menerima penghargaan Lifetime Achievement Award. Mohon izin Prof. Jaka untuk penghargaan Lifetime Achievement Award Profesor Dr. HM Jakaria Esperat, konsulen onkologi radiasi, akan diwakilkan kepada fisikawan medis yang bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Oleh karena itu kami mohon Mbak Miscu Herlina sebagai fisikawan medis di instalasi radioterapi RSCM untuk menerima penghargaan Lifetime Achievement Award atas nama Profesor Dr. HM Jakaria Esperat, konsulen onkologi radiasi. Penghargaan ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua Umum AFISMI. Kami mohon Bapak Suprianto Arjo Prawiro PhD untuk memberikan penghargaan Lifetime Achievement Award kepada Bapak Profesor Dr. Wahyu Setiabudi MS dan Bapak Profesor Dr. HM Jakaria Esperat, konsulen onkologi radiasi. Yang pertama akan diberikan kepada Bapak Mahfud Fauzan sebagai wakil dari alumni Universitas Diponegoro mewakili Profesor Dr. Wahyu Setiabudi MS. Dan yang kedua akan diberikan kepada Ibu Miscu Herlina MSI yang mewakili Profesor Dr. HM Jakaria Esperat, konsul gizi. Boleh minta aplausnya. Dimohon untuk Ibu Rini agar naik kembali ke panggung untuk berfoto bersama wakil dari penerima Lifetime Achievement Award secara online. Kami doakan kedua guru besar kami ini, Prof. Wahyu dan Prof. Jaka, agar selalu sehat dan mudah-mudahan masih dapat terus senantiasa membimbing kami. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ada permintaan request khusus. Mohon izin Prof. Jaka untuk memberikan sedikit saja kepada kami sepatah dua patah kata. Monggo silakan Prof. Jaka. Terima kasih. Mohon maaf, terdengar suara saya? Terdengar Prof, tapi kurang jelas. Sedikit lagi kurang Prof. Jelas. Mungkin. Bagaimana sekarang? Sudah bagus. Masih kejauhan mic. Sudah lebih jelas? Jelas. Bagaimana jelas, sekarang sudah lebih jelas? Ya. Bagus, Prof. Bagus, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama saya mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa saya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa ikut menghadiri meskipun melalui online atau menyaksikan kegiatan dari para ahli fisika medik di Indonesia ini. Sungguh ini satu hal yang sangat menggembirakan buat saya, karena saya selalu menganggap bahwa ahli fisika medik itu adalah merupakan partner yang tak terpisahkan dalam bidang kedokteran dan khususnya tentu di bidang radiologi dan lebih khusus lagi di radioterapi. Karena di bidang radioterapi memang mereka akan bekerja dari hari ke hari, dari jam ke jam
dari menit ke menit bersama-sama dengan dokter spesialis onkologi radiasi. Selanjutnya saya ingin mengucapkan selamat tentunya kepada para pimpinan maupun para anggota FISMI yang pada hari ini telah memperingati hari ulang tahun yang ke-34. Selamat, dan mudah-mudahan dengan bersatunya para ahli fisika medik dalam satu aliansi yang terakhir ini, pengembangan ilmu dan teknologi fisika medik akan terus berlanjut yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi onkologi radiasi, ya, dan yang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu terus berkembang sangat pesat sekali. Saya masih ingat bahwa pertemuan pertama saya dengan Ibu Darwani itu adalah pada tahun 1970-an ya, Ibu Darwani ya. Terima kasih saya masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu meskipun saya hanya melihat dari layar. Beliau telah kerjasama dengan saya sejak tahun 70-an di radioterapi RSCM ya. Yang pada saat itu kita hanya punya satu pesawat Cobalt, satu telecobalt, satu telecesium, dan beberapa radiasi konvensional, dengan simulatornya. Dan terus dari waktu ke waktu berkembang terus, dan sekarang kita di Indonesia ini sudah demikian banyak, dan khusus di RSCM sendiri sudah berkembang sampai ke 4D adaptive radioterapi. Ya, ini suatu perkembangan yang sangat pesat sekali, yang tentu saja diperlukan partner-partner onkologi radiasi yang handal, yang dalam hal ini adalah ahli fisika medik, ya, yang karena tanpa kerjasama mereka, saya yakin dengan perkembangan ilmu ini tidak mudah kita para dokter onkologi radiasi untuk bisa mencapai taraf-taraf yang sekarang pula gitu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada para ahli fisika medik. Apalagi dalamnya waktu mungkin entah dalam waktu lama barangkali bisa proton terapi. Jadi bukan saja bicara masalah dengan linear accelerator yang mulai dengan 3D, kemudian MRT, kemudian 4D adaptive radioterapi, ya. Tetapi sekarang sudah orang mulai memikirkan peran dari proton, ya. Di mana perkembangan proton pun sudah di luar negeri sudah demikian lupa, sehingga tidak saja hanya standar radiasinya, tetapi juga sudah menggunakan intensity modulated proton therapy, dan yang terakhir lagi ada flash proton radioterapi. Tentu saja ini membutuhkan betul-betul para ahli fisika medik yang akan selalu melakukan quality assurance yang baik, ya, sehingga kami selalu yakin bahwa radiasi yang diberikan itu betul-betul dengan dosis yang tepat pada sasaran yang tepat. Itu yang kami butuhkan dari saudara-saudara sekalian, ya. Oleh karena itu kami selalu harus bisa kerjasama. Mudah-mudahan kerjasama akan terus berlanjut, meskipun saya mungkin sudah tidak terlalu banyak lagi terlibat di dalamnya, tetapi saya lihat bahwa tenaga-tenaga muda, baik di tenaga muda onkologi radiasi, meskipun tenaga muda dari fisika medik sekarang sudah terus berlanjut bekerja sama dengan baik. Dan yang paling saya senang sekarang adalah bahwa terbukanya residensi untuk fisika medik, sehingga betul-betul menjadi satu profesional fisika medik yang khususnya ada di radioterapi, ya. Sekali lagi selamat dan terima kasih bahwa saudara-saudara sekalian masih mengingat saya, ya, yang sudah barangkali beberapa puluh tahun tidak muncul-muncul di lingkungan saudara barangkali. Waktu permulaan dilakukan pendidikan fisika medik di UI itu, saya bekerja sama dengan Ibu Darwani. Ibu Darwani mengajak saya untuk menyusunnya. Dan setelah itu juga saya sering diajak untuk menguji para lulusan-lulusan yang di S2-nya juga, ya. Sekali lagi terima kasih atas penghargaan ini.
semoga para ahli fisika medik di Indonesia terus maju yang setaraf sejajar dengan global ya, internasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas wejangan dan atas semangatnya, saya mohon kepada Prof. Wahyu untuk sedikit saja Prof. Wahyu memberikan sepatah dua patah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan mengurus DPP AFISMI, bukan panitia, perayaan ulang tahun AFISMI, seluruh anggota AFISMI. Alhamdulillah, terima kasih atas penghargaannya. Tentu ini semua berkat rahmat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang telah kita capai adalah hasil kerja keras kita bersama. Alhamdulillah, dengan kelegaan hati Bu Jarwani, Pak Darto, HMFPI dan IKAFMI bisa bersatu menjadi AFMI dan AFISMI, kemudian kita terus kiprah sampai apa yang telah dicapai pada hari ini. Mudah-mudahan ke depan AFISMI semakin maju, semakin profesional, ya, dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan. Mohon doanya, kita masih punya cita-cita, insya Allah tahun ini, paling tidak awal tahun depan, ada pendidikan formal untuk residensi psikolan medik. Ya, mohon doanya, mudah-mudahan itu segera terrealisir, sehingga betul-betul tenaga psikolan medik ini akan tercatat di PDPT Dikti, menjadi pendidikan formal, jadi menjadi tenaga kesehatan yang secara formal. Terima kasih sekali lagi atas penghargaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini peserta kuis dari masing-masing DPW harus bersiap-siap, tetapi saya mendapatkan amanah dari Bapak Ketua Umum agar meminta semua penerima Lifetime Achievement Award, khususnya keluarga dari Bapak Musadik, Bapak Dr. Musadik Musbah almarhum, dan keluarga Bapak Agung SI yang pada kesempatan hari ini hadir untuk memberikan sedikit saja kesan atau mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan khususnya tentang penyelenggaraan acara pada hari ini, dan khususnya tentang pencapaian atau mungkin ada hal yang ingin